semuanya, Das ini dan selamat datang kembali guys di episode terbaru dari Minecraft Survival Indonesia. Kali ini guys kita ada di episode keempat dari serial ini. Dan seperti biasa sebelum gue mulai untuk memulai episode 4 ini, gue akan kasih tahu dulu apa yang udah terjadi di episode sebelumnya. Oke, so di episode sebelumnya guys kita sempat pergi mining dan kita udah menemukan mob spawner. Ini adalah hasil mining kita ya. Inilah hasil mining kita dan ya ini juga hasil mining kita yang nggak terlalu berguna. Tapi anyway, setelah itu guys, gue main survival ini lagi. Gue udah record, cuman gue nggak terlalu banyak ngomong karena gue pikir waktu itu gue capek banget ya, jadi gue nggak terlalu banyak ngomong. So gue cuma main survival ini sambil gue record. Dan selagi gue record itu gue build ini guys. Ini adalah nantinya jadi animal farm gitu. Animal farm ini desainnya menggunakan blok yang cukup simple. Gue cuma menggunakan log dan slab aja. Cuma ini kalau misalkan dilihat dari luar kayaknya cukup keren juga. So di sini guys gue bakal taruh, rencananya sih farm apa ya, farm sheep. Gue bakal taruh sheep di sini. Dan sekarang kita lagi nunggu wheatnya untuk matang dulu. Kalau misalkan wheatnya udah matang, ntar kita bakal pancing domba dan kita bawa masuk ke sini guys. So selain itu guys, gue sebenarnya kemarin itu juga ketemu zombie spawner di sebuah cave di sebelah sana. Gue ada recordingnya, cuma sayangnya zombie spawnernya meledak karena ada creeper yang masuk. Tapi gue udah kumpulin barang-barang dari situ. Gue dapet beberapa name tag, saddle, dan enchanted book sama beberapa dari ini. Dan gue juga kalau nggak salah dapat emerald juga, lebih banyak emerald jadinya. Dan ini redstone gue pindah di sini aja. So oke, untuk episode kali ini guys, kayaknya rumah kita ini berantakan sekali. So gue rencananya ingin membuat membuat storage room. Kita akan buat gudang guys. Jadinya gudangnya kalau misalkan kita buat, gue rencananya buatnya di sebelah sini. Ini desainnya gue masih mikir-mikir gimana. Cuma kayaknya udah terbayang ini di otak gue. Dan by the way, ntar kalau misalkan kita nggak jadi buat lighthouse karena rumah kita terlalu kecil, gue mungkin ntar bakal buat ini aja, buat rumah yang tingkatan kedua di atas itu. Aduh, gue bakal buat rumah tingkatan gue di atas, tingkatan kedua. Gue bakal buat rumah tingkatan kedua di atas ini guys. Alright, kayaknya kalau misalkan kita buat rumah di atas ini cukup keren juga. Dan by the way tadi kalau nggak salah di sini itu, nah ini storage room kita. Jadi kita misalkan dari belakang sini, kita bisa langsung masuk ke rumah lewat sini guys. Lewat storage roomnya di sini. So biar kalian gak bosan, gue bakal kosongin dulu guys roomnya untuk membuat ruang. Oke, untuk temboknya guys, gue bakal buat pakai polish andesite dan stone brick. Sekarang kita lagi masak stone bricknya. Kita sekarang lagi masak kira-kira 3 atau berapa stack stone brick guys. So ya itu akan memakan waktu cukup lama ya. Jadinya selagi kita nunggu masak, gue bakal gantiin aja dulu pakai yang udah ada. So yeah, I'll be right back. Oke, untuk temboknya gue udah selesai buatnya guys. Ini kayaknya udah mulai terlihat cukup keren juga ya. Jadi masih ada lagi beberapa hal yang harus gue lakukan. Itu contohnya adalah membuat ini nih, membuat atapnya. So untuk atapnya gue rencananya pakai ini aja, pakai spruce wood. Oke, so ya gue akan selesaikan dan gue akan kembali lagi ke kalian. Oke guys, ini kayaknya udah selesai ruang bawah tanahnya atau storage roomnya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambah interiornya. Jadi untuk interiornya gue akan usahain untuk nggak skip. Cuma kalau misalkan ada part yang bosan, gue bakal skip tentunya. Dan kita di sini butuh yang namanya itu adalah chestnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita butuh lebih banyak chest lagi guys. Tapi sebelum itu gue bakal perlu fence dulu. Jadi gue bakal bikin banyak-banyak fence, karena kita ntar bakal makainya untuk salah berarti kayak gini, kemudian kayak gini. Alright, pas, ternyata pas. Oke, step pertama untuk interiornya kita bakal buat semacam pillar gini pakai cobblestone. Jadinya di sini ntar gue bakal taruh crafting table-nya, kemudian di sini kita buat pillar lagi guys. Ini gunanya untuk membuat ini terlihat lebih kayak ada strukturnya gitu guys. Jadi kayak ada yang nyangga gitu istilahnya kalau di sini. Dan ya untuk build storage room ini gue dapat inspirasi dari
Brian ini adalah youtuber apa ya yang suka nge-build dia gitu. Jadi di channelnya itu dia buat tutorial building, dan kebetulan belakangan ini gue lagi sering nonton channelnya. Jadinya sekarang gue lagi belajar juga untuk nge-build yang benar. So setelah kita taruh 4 pilar di sini guys, di apa ya, di sebelah sini ntar gue bakal taruh kayak furnace. Di sini gue taruh crafting table gitu, dan di sini kita buat chestnya di sebelah sini guys. Jadi 1 2 3, kemudian di sini 1 2 3. Oke, di sini aduh salah lagi tuh 2. Aduh salah lagi guys. Jadinya di sini ntar kalau misalkan kita mau buat storage yang lebih besar, gue gampang tinggal gue extend aja ke sini. Tapi untuk sekarang kayaknya ini aja cukup karena barang-barang kita belum terlalu banyak guys. Oke, jadinya kemudian yang harus kita lakukan itu adalah pasang slabnya. Gue udah buat slabnya, kita taruh di sini, kemudian di sini kayak gitu, di sini juga, sini juga, dan di sini juga. Alright, so kemudian gue sekarang akan pindahin furnace ya guys. Sekarang furnace kita di sini berantakan, gue bakal pindahin furnace ke bawah. Oke, ini crafting table juga sekalian gue pindahin, dan kita taruh di sebelah sini untuk furnace. Kita taruh di sini untuk furnace, dan di sini kita taruh crafting table-nya dulu. Kemudian kira-kira di sebelah sini gue bakal taruh slab supaya kelihatan lebih enak aja gitu. Dan di atas sini ntar mungkin gue kalau misalkan udah buat brewing stand gitu, gue bakal buat brewing stand gini di sebelah sini. Kemudian gue bakal taruh lagi guys barang-barang crafting lainnya. Cuma untuk sekarang kayaknya gini aja udah cukup, dan kita sekarang bakal pindahin chestnya. Jadi gue bakal kosongin inventory gue dulu, kecuali iron axe. Kemudian yang pertama kita pindahin itu yang ini dulu kayaknya. Oke, kita pindahin dulu chest pertama ya guys. Kita pindahin, kita taruh di sebelah sini. Oke, kita isiin dulu semuanya. Dan ya ini kayaknya ntar bakal jadi suatu tempat yang efisien juga. Selain efisien, ini tempatnya juga bakal kelihatan rapi gitu guys. Jadinya ya it's a plus bagi gue. Ini adalah tempat yang plus dan sangat pas ya kalau gue rasa. So alright, ini juga merupakan step pertama ya dari proyek besar-besaran kita guys. Ini merupakan langkah awal dari apa yang akan kita capai berikutnya. So untuk sekarang ini gue rasa udah keren banget. So ya gue salah ngambil lagi men, tapi ini bakal gue taruh di atasnya. Oke guys, sekarang interiornya udah mulai selesai, udah hampir selesai ya, bisa kalian lihat. Dan sekarang gue tinggal melengkapi aja sedikit-sedikit yang masih kurang. Dan setelah ini guys, kayaknya kita bakal coba nge-build satu hal lagi. Kemudian ya kita lihat aja ntar gimana guys. Tapi gue sekarang butuh cobblestone slab lagi, kita taruh di sini. Dan oke, ini kayaknya udah cukup ya, udah cukup kayaknya. Kemudian gue juga mau taming kuda hari ini. Jadi gue butuh anvil untuk ngasih namanya. Oke, so untuk membuat anvil guys, kita butuh membuat 3 block of iron dulu. Sekarang berarti kita kurang berapa iron lagi ya? Kita kurang cukup banyak iron guys. Cuma di sini gue masih banyak sekali iron. Jadi kita buat seperti ini. Oke, kita ada 3 blok iron, kemudian kita taruh di atas sini. Kemudian kita buat seperti itu dan kita mendapatkan anvil. Untuk anvilnya gue taruh di sebelah sini. Di mana ya? Sini aja kali. Alright, untuk anvil di sebelah situ. Alright, untuk berikutnya guys, gue bakal buat ini namanya buat flower pot. Kita bakal buat flower pot dan gue bakal bakar dulu flower potnya supaya kita ntar bisa buat flower potnya, karena flower pot itu menggunakan brick dan cara dapat brick itu dari membakar clay guys. Dan sekarang gue butuh makanan juga by the way. Kita belum ada makanan ya, karena oh ya ini belum dimasak juga ayamnya. Oke, so karena kita belum ada yang namanya farm guys, jadi gue bakal buat farm juga setelah ini. Coba kita tadi masih nanam itu namanya, nanam wheatnya masih kita tanam. So by the way, dari hasil dungeon kemarin banyak banget yang bilang ambil melon seed kan. Jadinya kemarin tuh gue ketemu mineshaft juga guys, dan gue ketemu banyak sekali name tag. Kemudian gue ketemu banyak emerald, gold ingot, dan gue ketemu unbreaking 2 ini di dungeon zombinya, di tempat spawner zombie. Gue masih ada klip rekamannya, so supaya kalian percaya kalau misalkan gue itu nggak bohong, gue bakal tunjukin sekarang. Oh no, creepernya menghancurkan spawner zombie guys. Alright, ini dapat dari dungeon zombinya, kemudian apanya meledak.
tempatnya meledak, creeper masuk dan meledak. So ya, nggak ada lagi, kita nggak bisa kesana men. Cuma untuk spawner zombie gue pun gak terlalu peduli karena kita nggak terlalu butuh. Yang kita butuh adalah spawner spider guys. Dan spawner spider itu kita masih ada. Kemudian di sana ntar gue bakal buat XP farmnya. Cuma itu bukan untuk episode sekarang ya. By the way, gue juga udah buat tameng guys. Banyak dari kalian yang minta buatin tameng. Dan wow, oke, kita udah buat tameng sekarang. Dan sip, berikutnya nih kita udah masak. Kemudian oke, bricknya udah jadi. Kita bakal buat flower potnya di sini guys. Kemudian gue bakal taruh di atas ya. Gue bakal taruh di atas. Bunganya mana? Bunga. Oke, kita coba pakai bunga dandelion ini aja dulu. Kita berdiri di sini, kemudian kita taruh di sini dan kita taruh bunganya di sini, guys. Oke, bunganya udah tertanam. Sip. Kemudian di sebelah sana, kalau misalkan cukup, oke, kita cukup. Gue bakal buat juga di sebelah sana, guys. Flower pot, kemudian kita tanamin bunga juga. Alright, gue bakal buat di sini. Kita tanam di sini. Kemudian kita taruh flowernya di atas. Sip. Alright, kemudian untuk torchnya gue bakal taruh di sini aja. Gue bakal taruh di tempat yang asal. Oke, di sini. Dan alright, kayaknya itu aja guys untuk ruangan bawah tanahnya ini. Storage room kita udah jadi. Ntar paling gue tinggal nambah beberapa hal aja di sini. Mungkin untuk desain kita coba bikin apa ya namanya? Ini bikin cauldron ini. Cauldron. Kemudian kita isi dengan air. Kalau nggak salah sih gue ada bucket ya, nih. Oke, kita bakal ambil air dan kita isi ke situ guys. Dan berarti ini udah siang dan oke, wheat kita udah jadi. Berarti kita udah bisa ngambil apa tuh? Ngambil dombanya bakal kita pancing dan kita taruh ke situ. Oke, so sekarang guys gue bakal tanamin dulu ini tanaman di luar. Gue bakal cari nih mana sih yang bisa kita tanam. Oke, kita ada pumpkin seed, kita ada juga melon seed kalau nggak salah ya. Kita ada melon seed. Kemudian beetroot seed. Oke, gue bakal tanam ini semua guys. Karena kita membutuhkan banyak sekali resource tumbuhan. Jadinya gue bakal buat apa ya? Oke, gue bakal buat ho. Oke, kita taruh di sini guys. Dan gue buatkan satu aja dulu. Oke, kemudian kita bakal keluar sekarang dan kita bakal tanamin. Kalau nggak salah ini durability-nya ada berapa ya? Berapakah durability-mu? Lah, nggak kelihatan. Oke, so anyway, kita sekarang bakal itu hidden deng kayaknya. Oke, shown. Nggak ada juga. Berarti yang cuma udah terpakai yang kelihatan. So, ini wooden hole-nya kita bakal taruh untuk farming, kita taruh di sini aja dulu guys. Untuk farming gue bakal taruh deket sini aja. Karena karena gue pengen cari yang praktis aja dulu. Ntar kalau misalkan kita udah cukup ya resource-nya, gue bakal buat di sana. Gue bakal buat di air juga. Dan ini contohnya kayak gini ntar guys. Dan berarti gue lupa bawa fence men. Gue harusnya bawa fence kemudian gue taruh sebagai pegangan biar nggak jatuh men. Alright, mana nih? Oke, gue baru ingat kalau misalkan kita udah punya ini sekarang guys. Gue bakal buat stick cukup banyak juga. Kemudian kita taruh ini. Kemudian ini kayak gini. Yap, mungkin ini cukup. Mungkin 3 nggak cukup deh. Gue butuh lagi berarti. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian ini di sini. Oke, kita ada 12 oak fence sekarang. Kita sekarang bakal taruh di sebelah situ. Oke. So, ini oak fence juga gue bakal pakai ntar untuk ini ya. Untuk coba deng. Untuk kita coba supaya supaya mob nggak ada yang masuk dan menginjak ini tanaman kita. Alright, so sekarang gue bakal langsung tanamin guys. Kita yang pertama kita tanam itu adalah beetroot. Kita butuh wooden hole lagi. Kemudian langsung kita tanamin beetrootnya. Alright, seperti ini. Sip. Kemudian kita buat lagi melebar ke sebelah sini guys. Dan kita taruh lagi ke sini sampai habis beetrootnya. Alright, nih kayaknya udah selesai untuk beetrootnya guys. Kemudian gue bakal tanam pumpkin dan melon. Pumpkin dan melon kalau nggak salah harus ada jarak 1 blok ya. Kalau nggak salah. Tadi ini sisanya satu lagi nih. Biar simetris gue bakal taruh ini. Alright. So, berikutnya gue bakal buat pumpkin melon. Alright, kita bakal buat secukupnya aja. Untuk melon di sini 1 2 3 4. Kemudian pumpkin 1 2 3 4. 3 2. Alright, kita taruh di sini. Oke, udah cukup. Sekarang kita tinggal tunggu tanam aja guys, tunggu panen. Dan sekarang berikutnya gue bakal butuh wheat ini guys. Gue bakal butuh wheat ini untuk ngambilin si domba.
Alright, domanya kita ntar bakal taruh di sini. Kita bakal kumpulin di sini guys. Kemudian kita bakal buat wool farm pertama kita men. Dan ya by the way ini guys untuk kudanya. Tadi sebenarnya ada 2 kuda guys. Sekarang gue ada 4 name tag dan 2 saddle. Gue bakal taming 2 kuda. So salah satu dari kudanya ini gue pengen ide dari kalian guys. Namanya bagusnya apa? So kalau misalnya kalian punya ide untuk nama kuda yang bagus, kalian tolong komen di bawah ya. Kalian komen di bawah. Tapi untuk kuda pertama gue bakal kasih nama sesuai keinginan gue sendiri. Cuma untuk kuda yang kedua kalian yang bikin ya. Alright. By the way, what? Di bawah rumah kita ada cave guys. Ada cave di bawah rumah kita men. Cuma gue pengen exploring cuma wow, ternyata gue baru tahu men ada ginian di bawah rumah gue. Ini gue kira ini apaan. Oke, kita coba cek aja dulu. Kita coba cek dikit. And by the way ini gue butuh ini coalnya. Karena kalau kita di rumah udah mau habis guys persediaannya. Nah, so ini cukup menarik juga ya. Ternyata di map kita ini banyak sekali cave guys. By the way itu di Mesa, karena gue udah lama nggak main MC, gue pengen tahu guys di Mesa itu bisa ngapain aja sih. Gue lupa, selain hardened clay gitu, selain ngumpulin hardened clay di Mesa itu bisa ngapain aja guys. Alright, kita bakal taruh ini dulu dan di sini. Kemudian kita bakal cek ke bawah guys, ada apaan kah? Apa ini? Wow, mine shaft lagi man. Mine shaft lagi. Woohoo. Kita bertemu dengan mine shaft lagi yang kebetulan ada di bawah rumah kita guys. Ada di bawah rumah kita ini mine shaftnya. Dan di sebelah sini ada apa kah? Oh ternyata di bawah rumah kita ada mine shaft guys. Ada mine shaft di bawah rumah. Jadi ntar kalau misalnya gue membuat proyek-proyek gitu gampang. Soalnya mine shaftnya udah ada di bawah rumah guys. Jadi ntar kalau misalnya gue membuat kayak misalkan spawner gitu dan ternyata di dalam mine shaft ini ada spawner, ya gue bakal buat otomatis di bawah rumah gue. Dan gue sekarang harus keluar, cuman gue lupa keluarnya lewat mana. Oke, kita udah selesai ini ngecek sedikit di dalam cave ini ada apa, dan ternyata langsung ketemu mine shaft guys. Cuma gue belum ketemu mine cartridge chest. Ntar mungkin dalam mine cartridge chest ini ada, wah ini juga cukup keren juga ya kalau dilihat dari sini. Walaupun ini berantakan tapi tetap kelihatan cukup keren. Jadi ini gue bakal taruh ginian aja biar kelihatan kayak desain gitu, padahal sebenarnya cuma ngasal doang men. Kemudian alright ini aja deng. Alright, kita taruh seperti itu guys. Dan sekarang gue bakal ngambil shipnya ini jauh dari rumah gue. Dan kalau nggak salah mereka ada di pinggir-pinggir sana, pinggir-pinggir gunung sebelah sana kalau nggak salah. Kemarin guys gue ketemunya shipnya di sini, cuma kayaknya udah pada ngilang men. Udah pada di spawn kalau nggak salah. Kayaknya mereka udah ngilang. Mungkin mereka udah migrasi ke tempat yang baru. So sekarang kita terpaksa guys harus cari ship lagi. Dan ada creeper. Gue trauma sama creeper men. Dia udah meledakin dungeon tempat zombie spawner gue. Dan alright, kayaknya shipnya nggak ketemu di sini guys. Kemana ya? Lah ini ada spawner. Ada skeleton yang mati. Nice. By the way ini kayaknya kita udah bisa panen sugarcane guys. Dan bentar lagi gue bakal buat enchantment room ya. Itu cuman kalau misalkan kita udah punya resource yang cukup sekali guys. Karena resource gue masih kekurangan banget. Karena ini baru episode awal dari serial survival ini ya. So ini banyak jatuh men sugarcane-nya maksudnya. Ini tebu ya kalau nggak salah. Indonesianya tebu. Gue kalau misalkan bahasa Inggris bisa guys. Tapi kalau misalkan harus ngertiin ke bahasa Indonesia kadang-kadang gue bingung. Soalnya gue ngomong bahasa Inggrisnya kayak ya gue belajar dari nonton gitu. Gue nggak belajar pakai kamus jadinya gue kadang-kadang gue nggak tahu artinya. Cuma gue tahu maksudnya gimana. Dan alright, kayaknya kita tidur aja dulu guys. Kita tidur. By the way untuk bedroomnya kita buat di mana ya? Mungkin tadi kita bakal buat bedroomnya itu di rumah yang tingkat kedua di atas. Dan di sini, aduh keren banget guys, keren banget. By the way ini gue ganti deng, biar kelihatan lebih keren. Kita ganti pakai cobblestone. Alright, kayaknya seperti ini guys, udah keren banget men, keren sekali. Dan di sini juga gue ganti pakai cobblestone aja deh kayaknya, soalnya biar sama kayak gini. Oke, cobblestone kita butuh 2. Kemudian kita ganti ini dengan cobble. Oke, cobblenya mana? Alright, so seperti ini guys kayaknya bentuknya. Dan kemudian apa ya? Gue sekarang ngapain lagi? Oh ya, gue harus taming. Gue mau taming kuda. So kita bakal kosongin inventory dulu guys. Gue bakal bawa barang-barang yang gue perlukan aja untuk taming kuda ini. Alright, kita perlu saddle dan kita perlu name tag. Oke, name tagnya bisa kasih nama apa ya?
belum tahu deh, gue belum tahu namanya apa. Tapi kita bakal taming dulu guys kuda yang abu-abu ini ya. Mana ya dia? Tapi kayaknya sebelum kita taming guys, gue bakal buatin dulu deh kandangnya. Gue bakal buatin kandangnya untuk kuda kita. Oke, karena kayaknya episode ini udah terlalu lama guys. Kayaknya gue bakal buat sarang kudanya ini di episode berikutnya. Cuma sekarang gue bakal buat outline-nya dulu. Gue bakal buat outline-nya seperti ini. Dan 1 2 3 4 5 kemudian di sini. Yap. Kemudian ntar kita taruh fence di sini. Dan di sini ntar kita buat pintu masuknya. So kayaknya untuk ininya, untuk apa ya, sarang kudanya gue bakal buat di episode berikutnya aja. So ya gue sekarang bakal taming kuda pertama. Kita bakal cari kuda pertama dulu guys. Mana si abu-abu tadi ya? Alright, kita bagusan totalnya atau coraknya kudanya yang warna itu atau warna ini. Di sini ada kuda lagi kan? Yap, di sini ada kuda. Alright, ini keren. Yang itu gimana sih bentuknya? Gak kelihatan. Mana kamu, woi? Sini. Kayaknya gue lebih suka yang itu guys. Soalnya kakinya putih tuh. Kayak dia jadi kayak pakai celana gitu men. Jadinya gue pilih yang ini aja. Ayo kita taming dia. Dia nggak mau dinaikin bro. Alright. Kita harus taming dia sampai dia mau. Oke, dia udah cinta sama kita guys. Langsung kita pakein saddle dan alright, kuda mantap. Ini kudanya kita taruh di dalam rumah kita dulu ya guys. Atau kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini dulu untuk kandang kudanya. Karena belum ada yang menghuni, gue bakal taruh kudanya di sini dulu guys. Sip. Oke, kamu tunggu di sini ya. Aku akan buatin kamu nama. Jadi untuk namanya guys, gue bakal kasih nama si apa ya, itu jantan atau betina by the way. Gue bakal kasih nama si apa ya. Oke, untuk namanya gue bakal buat namanya Hime aja guys. Jadi Hime ini adalah nama kucing gue di real life. Jadi di dunia nyata gue punya kucingnya ini namanya Hime. Dan karena gue rasa dia ini betina, gue bakal kasih namanya Hime. By the way, Hime itu bahasa Jepang untuk putri atau princess. Jadi kita kasih dia nama princess guys. Loh, gimana sih kasihnya? Oke, Hime. Oke, halo Hime. Kamu sekarang menjadi bagian dari keluargaku. Dan alright, ini gue kasih nama Hime karena dia kayaknya kelihatan kayak betina guys. Ini dia kayak pakai legging tante-tante yang ada kayak di tempat apa ya, department store gitu, kayak ada di Sentro, di Matahari kan banyak yang pakai legging hitam tuh. Tapi bedanya sama Hime, dia pakai legging putih men. So oke, selamat datang di family ya Hime. Dan by the way guys, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Kita udah selesai membuat storage room dan kita udah taming kuda. Dan untuk membuat kandang kudanya gue bakal buat di episode kemarin. Dan by the way jangan lupa juga guys untuk komen bagusnya untuk nama kuda berikutnya itu apa guys. Kalau bisa yang ada artinya bagus ya. So ya kita ntar bakal cari kuda lagi, bukan yang itu. Karena itu kayaknya udah saudaranya Hime. Gue gak mau Hime sama saudaranya men. So gue bakal cariin Hime ntar seseorang lagi guys, yang kalau nggak salah waktu itu gue di sana juga ketemu banyak kuda. So anyway, itu aja guys untuk episode dari Minecraft Survival Indonesia kali ini. So semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. My name is Dash and I'll see you guys in the very next video. Lights out.